Selama 22 tahun sebagai orang Kristen, aku mengurusi keuangan gereja dan sekolah minggu. Bulan Mei 2017, aku bertemu saudari Jen dari Prancis di Facebook. Dia bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan berkata, Tuhan Yesus telah kembali dalam rupa manusia untuk mengungkapkan kebenaran, menghakimi dan mentahirkan manusia. Iya. Aku teramat senang. Aku mencari tahu lebih jauh dan melihat firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Itu suara Tuhan. Sumber air hidup yang mengalir dari tahta. Semangatku dipupuk dan ditopang. Benar. Aku dan kedua putriku dengan senang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Bagus sekali. Suatu hari, aku mengobrol dengan seorang saudari dan dia memberitahuku tentang berbagi Injil dengan pemimpin di gereja lamanya. Dia berkata, pendeta itu memegang teguh kata-kata harfiah Alkitab dan menolak menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Dia menyebarkan kebohongan dan menutup gereja, bahkan mengancam orang percaya. Aku takjub dan bingung oleh hal ini. Iya. Pendeta adalah pemimpin gereja. Mereka menyuruh kita berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan kembali. Setelah mendengar Tuhan telah kembali, mengapa mereka tidak mengarahkan orang percaya untuk menyelidikinya, malah menghentikan mereka? Iya. Pendeta di gereja kami telah mempelajari teologi dan menguasai Alkitab. Mereka saleh dan mencintai saudara-saudari. Dan mengajari kami mengikuti ajaran Tuhan, berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Seandainya mau membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, mereka akan tahu itu suara Tuhan dan dengan senang menyambutnya. Namun yang mengejutkanku, 10 bulan kemudian, aku dan putri bungsuku mengkhotbahkan Injil. Dan pendeta Lee dari gereja lama kami mengetahuinya. Dia berbohong agar aku berhenti mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa dan mengancam akan mengeluarkanku. Barulah aku melihat kemunafikan aslinya. Suatu hari, dia tiba-tiba menelponku dan memintaku menemuinya di gereja. Sesampainya di sana, dia menegurku dengan keras. Kau ini diaken gereja yang sudah percaya lebih dari 20 tahun. Kenapa sekarang percaya Tuhan yang Maha Kuasa? Kenapa tak menanyakan padaku lebih dahulu? Kau tak sepenuhnya memahami Alkitab. Tanpa penjagaan kami, kau akan mudah disesatkan. Bagaimana kau tahu Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali? Aku merasa sangat tidak nyaman dan berpikir, aku bebas menyelidiki jalan yang benar. Benar. Kenapa harus bertanya dahulu padamu? Benar. Memang, aku sudah percaya sejak lama. Dan meski aku tidak tahu Alkitab sebanyak dirimu, aku tahu pikiranku sendiri. Aku menyelidiki jalan ini selama 3 bulan dan membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku melihat firman-Nya memiliki otoritas dan kuasa. Itulah kebenaran. Benar. Firman itu tidak hanya mengungkap kebenaran dan misteri Alkitab, tetapi juga menunjukkan jalan untuk ditahirkan dari kerusakan. Iya. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku menjadi yakin Dialah Tuhan yang datang kembali, jadi aku menerimanya. Kataku kepada pendeta, kau baru akan tahu Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang kembali dengan sungguh mempelajari dan membaca firman-Nya. Benar. Lalu, kutunjukkan aplikasi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa di ponselku. Dan kuputar video pembacaan firman Tuhan. Iya. Mari kita tonton. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Di seluruh alam semesta, aku sedang melakukan pekerjaanku. Dan di timur, guruh menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke masa kini. Akan kubuat semua manusia ditaklukkan suaraku, masuk ke dalam aliran ini dan tunduk di hadapanku. Sebab sudah lama sejak aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menyatakannya sekali lagi di timur. Siapa yang tak rindu melihat kemuliaanku? Siapa yang tak cemas menantikan kedatanganku kembali? Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapa yang tidak mendambakan keindahanku? Siapa yang tak mau datang kepada terang? Siapa yang tak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapa yang tak merindukan kembalinya Sang Penebus? Siapa yang tak memuja Yang Maha Kuasa? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Ketika berhadapan dengan umat pilihanku,
Aku ingin berbicara lebih banyak, seperti guru hebat yang mengguncangkan gunung dan sungai. Aku mengucapkan firman-Ku kepada seluruh alam semesta dan manusia. Karena itulah, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi harta manusia. Dan semua manusia menghargai firman-Ku. Kilat memancar dari timur sampai ke barat. Firman-Ku begitu berharga hingga manusia enggan melepaskannya. Dan pada saat yang sama, mendapati firman itu tak terselami, tetapi semakin bersuka di dalamnya. Seperti bayi yang baru lahir, semua orang bergembira dan bersuka cita merayakan kedatanganku. Dengan suaraku, akan kubawa semua manusia ke hadapanku. Amin. Amin. Firman Tuhan memiliki otoritas. Benar. Di tengah-tengah video, Pendeta Lee tersenyum mencemooh dan berkata, "Matikan. Aku sudah lama mengunduh aplikasi ini dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku terkejut sekaligus senang mendengarnya." Kataku, "Kau sudah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa? Apa menurutmu itu suara Tuhan?" Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Tidak ada firman Tuhan di luar Alkitab. Sebagus apapun kata-kata itu, aku tidak percaya." Aku terkejut, lalu berkata, "Pendeta Lee, apa kau yakin semua firman Tuhan ada di dalam Alkitab? Kau selalu membacakan ayat ini, dan ada banyak hal lain yang Yesus lakukan, yang jika ditulis satu persatu, menurutku seluruh dunia ini pun tidak cukup memuatnya. Benar kan?" Benar. Tuhan Yesus secara resmi bekerja selama 3,5 tahun, memimpin muridnya untuk berkhotbah dan bekerja. Dia mengatakan banyak hal dan memberikan banyak khotbah. 4 Injil dalam Alkitab hanya mencatat sebagian kecil perkataan Tuhan Yesus. Benar. Jadi, pernyataanmu, firman Tuhan hanya ada di Alkitab, tak sesuai fakta. Benar. Aku setuju. Tuhan Yesus juga jelas menubuatkan dia akan kembali pada akhir zaman untuk membuka gulungan kitab dan berkata kepada gereja. Perkataan ini adalah firman baru yang diungkapkan Tuhan di akhir zaman, mustahil dicatat sebelumnya di Alkitab. Itulah kebenarannya. Itu sebabnya kita tidak bisa membatasi perkataan Tuhan dengan Alkitab. Iya, benar. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran yang mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Itu adalah apa yang diucapkan Roh kepada gereja. Iya. Kita harus mencari dengan rendah hati. Dengan begitu, kita akan mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan. Benar. Pendeta Lee tampak mencemoohku dan berkata dengan aneh, "Kulihat kau tahu 1-2 hal. Kita orang Kristen tidak boleh menyimpang dari Alkitab apapun alasannya. Sehebat apapun firman Tuhan yang Maha Kuasa, jika itu melampaui Alkitab, aku tidak bisa menerimanya. Aku sarankan, kau tidak lagi mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Jika tidak, pelayananmu di gereja kami akan dicabut dan kau akan menyesalinya." Aku berkata, "Bukankah kita orang Kristen merindukan Tuhan Yesus datang kembali?" Benar. Hanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang sekarang bersaksi bahwa Dia telah kembali. Benar. Bukankah kita harus menyelidikinya? Harus. Jika tak mencari dengan rendah hati, malah berpegang pada gagasan dan imajinasi, kita akan melewatkan kedatangan Tuhan dan baru akan sungguh menyesal. Benar. Sebelum aku selesai, dia berkata, "Cukup. Cukup bicaramu. Aku tidak percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Ku beri waktu untuk berpikir. Jika tidak mau melepaskannya, kau akan dikeluarkan." Lalu dia bergegas pergi. Aku terkejut dan kecewa terhadap reaksi Pendeta Lee. Dia selalu memberitahu kami, Tuhan menyetujui orang yang mencari dengan rendah hati. Saat dihadapkan pada kedatangan Tuhan, aku terkejut melihatnya justru berpegang pada Alkitab dan gagasannya sendiri. Dia bahkan telah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi tidak ingin tahu lebih banyak. Dia sungguh bermuka dua. Itu kemunafikan. Benar. Sungguh. Minggu itu, aku pergi ke gereja. Sebelum kebaktian, Pendeta Hong mendatangiku dan berkata, "Aku dengar kau telah mempelajari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sudah lama tahu tentang gereja itu. Hal-hal yang mereka khotbahkan melampaui Alkitab. Keyakinanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Lepaskanlah keyakinan itu. Jika tidak, imanmu selama bertahun-tahun akan sia-sia."
Aku berpikir, bagaimana dia tahu aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Pendeta Lee pasti memberitahunya. Jadi aku bertanya, apakah Tuhan mengikuti perjanjian lama saat dia mulai bekerja? Dia mengkhotbahkan jalan pertobatan dan tak memelihara hari Sabat. Apakah ini dicatat dalam perjanjian lama? Tidak. Firman dan pekerjaan Tuhan melampaui perjanjian lama. Jadi apa kau berani berkata, kami mengkhianati Tuhan Yahweh dengan percaya kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Dia tampak canggung dan diam saja. Jadi aku bertanya, sudahkah kau membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa? Firman-Nya mengungkap misteri Alkitab. Dia menunjukkan akar penyebab manusia berdosa dan menentang Tuhan. Iya. Dia mengungkapkan semua kebenaran yang mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Iya. Firman-Nya dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Itu adalah apa yang diucapkan Roh kepada gereja. Amin. Aku telah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mendengar suara Tuhan. Aku juga tahu Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Dengan percaya kepadanya, aku mengikuti jejak langkah Tuhan. Bagaimana mungkin aku mengkhianati Tuhan Yesus? Benar. Pendeta Hong memotongku dengan tidak sabar dan berkata, cukup. Jika kau bersikeras pada jalan ini, pastikan kau tak menyesalinya. Dia tertawa dingin dan pergi. Ekspresinya membuatku menggigil dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Lalu apa yang terjadi? Kebaktian dimulai dan pendeta Hong memutar video bohong yang memfitnah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Menonton video bohong dan tuduhan palsu ini, aku menjadi sangat marah. Iya. Hanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang bersaksi Tuhan Yesus telah kembali. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak kebenaran yang tersedia online. Bukannya mengarahkan orang percaya untuk menyelidikinya, kau justru memutar video bohong ini untuk menjelekkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kau hanya menentang dan menghujat Tuhan. Iya. Pendeta Hong kemudian berkata dengan keras, Alkitab berkata, aku heran betapa cepatnya engkau berpaling dari Dia yang memanggil engkau kepada kasih karunia Kristus pada Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Tetapi ada orang yang mengacaukan engkau sekalian dan membelokkan Injil Kristus. Tetapi meskipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan engkau Injil lain, selain Injil yang sudah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan harus berpegang pada nama dan jalannya. Kita tidak boleh mendengarkan bualan atau menerima Injil lain. Terutama, kita tidak boleh mendengarkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang bersaksi tentang kedatangan Tuhan karena itu murtad. Jika ada yang ketahuan menerima jalan Tuhan yang Maha Kuasa, mereka akan dikeluarkan. Jika ada yang mengkhotbahkan Tuhan yang Maha Kuasa, segera beritahu aku, atau kalian akan mengkhianati Tuhan. Pendeta Hong kemudian menatapku dengan tajam. Melihatnya penuh kemenangan, aku menjadi teringat orang Farisi yang berdiri di bait suci, menipu dan menghasut orang biasa agar menolak Tuhan Yesus. Benar. Tepat. Iya. Semua saudara-saudari di gereja tampak ketakutan. Melihat mereka semua terperdaya pendeta Hong, aku berpikir dengan marah. Dia benar-benar keterlaluan. Dia sengaja salah menafsirkan Alkitab untuk menipu orang dan mengintimidasi mereka agar tidak menyelidiki jalan yang benar. Jika dia memahami Alkitab dengan baik, tentunya dia tahu ada konteks dari perkataan Paulus. Iya. Yang dimaksud Paulus adalah hanya ada satu Injil di zaman kasih karunia. Injil pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Mengikuti Injil lain artinya mengkhianati Tuhan. Namun Paulus tidak berkata, Injil kerajaan yang dikhotbahkan ketika Tuhan datang kembali itu salah. Atau bersaksi akan kembalinya Tuhan Yesus berarti mengkhotbahkan Injil yang berbeda. Benar. Pendeta Hong seenaknya menerapkan kata-kata Paulus pada pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dia menyalahartikan Alkitab. Iya. Dia menipu orang dan menghentikan mereka mencari jalan yang benar. Merusak kesempatan mereka untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Benar. Tepat sekali. Tepat. Aku sangat ingin membantah kekeliruannya agar semua orang di gereja melihat sifat aslinya. Namun, jika kulakukan, aku akan menemui jalan buntu. Jika dia mengeluarkanku di hadapan umum, akan lebih sulit bagiku mengkhotbahkan Injil kepada orang lain. Jadi, kuputuskan untuk diam.
Setelah kebaktian, Pendeta Hong memperingatkanku lagi agar tidak mengkhotbahkan Injil Tuhan yang Maha Kuasa kepada anggota lain. Tentang ini, aku berpikir, saudara-saudari adalah domba Tuhan, dan Tuhan telah datang mencari dombanya. Benar. Tetapi Pendeta Hong tak mengizinkanku mengkhotbahi mereka, mencegah mereka mendengar suara Tuhan. Dia menipu dan mengancam mereka agar tidak menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menghalangi jalan menuju kerajaan Tuhan. Benar. Tepat sekali. Aku teringat perkataan Tuhan kepada orang Farisi. Celakalah engkau, ahli Taurat, dan orang Farisi, orang munafik. Karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak ke sana, namun menghalangi orang yang berusaha masuk. Celakalah engkau, ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang pengikutmu, tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu. Iya. Pendeta Hong berperilaku seperti orang Farisi. Saat mendengar Tuhan telah datang, dia menolak mendengarkan dan menghalangi orang lain mendengar suara Tuhan dan menyapanya. Ini jahat dan melawan Tuhan. Ini menyinggung watak Tuhan dan layak dikutuk Tuhan. Benar. Kata-kata pendeta tidak berpengaruh kepadaku dan aku terus mengkhotbahkan Injil kepada orang lain. Syukur kepada Tuhan. Seminggu kemudian, Pendeta Lee memintaku datang ke gereja bersama putriku. Pendeta Lee di sana bersama 4 diaken dan anggota dewan lain. Pendeta Lee tersenyum dan berkata, "Sudah kau pertimbangkan lagi?" Ku jawab, "Sebagai orang Kristen, kita terus berbuat dosa dan mengaku, dan tak bisa bebas dari dosa. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran, menghakimi dan mentahirkan manusia. Hanya dengan menerima pekerjaannya dan menjalani penghakiman dan hajarannya, kita bisa ditahirkan dari dosa dan layak masuk kerajaan Tuhan." Iya. Telah lama aku percaya kepada Tuhan dan kini menyambutnya kembali. Aku tidak akan pernah mengkhianati Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Seorang diaken tiba-tiba melompat, menudingkan jarinya ke arahku dan berkata dengan marah, "Karena kau bersikeras percaya Tuhan yang Maha Kuasa, mulai besok kau bukan lagi guru sekolah minggu ataupun pengurus keuangan gereja." Pendeta Lee berbicara dengan manis. Iman kita kepada Tuhan berarti dosa kita diampuni. Kita tidak butuh Tuhan untuk kembali dan menghakimi atau mentahirkan kita. Kau telah disesatkan. Jawabku, Tuhan mengampuni dosa kita saat Dia disalibkan, itu benar. Namun kita harus mengerti, dosa kita diampuni berarti kita telah ditebus Tuhan Yesus dan tidak lagi dikutuk di bawah hukum Taurat. Iya. Tidak berarti kita disucikan dan diselamatkan sepenuhnya. Tuhan Yesus tidak membebaskan kita dari natur berdosa kita, sehingga kita dikendalikan olehnya dan tanpa sadar sering menunjukkan watak rusak dan keji seperti congkak, curang, dan jahat. Benar. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Hiduplah damai dengan semua orang dan dalam kekudusan, karena tanpanya tak seorang pun melihat Tuhan." Amin. Tuhan itu kudus. Jadi bagaimana kita yang terlalu kotor layak melihat Tuhan, layak untuk kerajaan surga? Iya. Karena itulah Tuhan Yesus berjanji untuk kembali pada akhir zaman, untuk mengungkapkan kebenaran dan menghakimi dan mentahirkan manusia. Iya. Ini menggenapi nubuat Tuhan. Ada banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerimanya saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang menolakku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang kunyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Amin. Pendeta Lee berkata dengan meremehkan, "Kami akan menunggu Tuhan Yesus dengan bekas paku di tangannya dan menaiki awan untuk membawa kita ke kerajaannya. Meski Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran, kami tidak akan menerimanya." Dia mengucapkan hujatan lain terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, sementara yang lainnya ikut mengutuk. Melihat mereka keras kepala, aku berkata dengan tegas, "Kalian semua pemimpin gereja yang telah mendengar kesaksian tentang kedatangan Tuhan kembali, kalian tidak mencari dengan rendah hati, melainkan menghalangi orang lain menyelidiki jalan yang benar. Kalian berbohong untuk menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Perbuatan macam apa ini? Apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang dan mengutuk Tuhan?
Benar. Orang Farisi berpegang pada gagasan dan imajinasi mereka dengan keras kepala menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan Yesus serta menghujatnya. Akhirnya mereka memakunya di kayu salib sehingga menyinggung Tuhan dan mendatangkan kutuk dan hukumannya. Benar. Bukankah seharusnya kegagalan orang Farisi membuat kita sadar? Iya. Dengarkanlah firman Tuhan yang Maha Kuasa lalu putuskan. Iya. Lalu, ku ambil ponselku dan ku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan Kristus adalah orang paling konyol di dunia. Dan mereka yang tidak menerima jalan hidup yang dibawa Kristus adalah orang yang sesat dalam fantasi. Maka aku berkata, orang yang tidak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan dibenci Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang bagi manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilangkahi oleh siapapun. Tidak seorang pun bisa disempurnakan Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan menaati jalan-Nya. Engkau tidak bisa hanya berpikir memperoleh berkat, sementara engkau tidak mampu menerima kebenaran dan bekal kehidupan. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh percaya kepadanya dapat diberi kehidupan. Pekerjaannya mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru, jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau tidak mampu mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya dia, maka engkau akan dibakar selamanya dan tidak dapat memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus sesungguhnya adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaannya di dunia. Maka aku berkata, jika engkau tidak bisa menerima segala hal yang dilakukan Kristus akhir zaman, berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman setimpal yang harus ditanggung mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Amin. Firman Tuhan menunjukkan konsekuensi menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan. Iya. Jadi bagaimana reaksi mereka? Iya, beritahu kami. Sebelum aku selesai membaca, seorang anggota dewan melompat dan berteriak, "Berhenti! Kami tidak mau menerimanya meski jalan Tuhan yang Maha Kuasa benar." Aku marah dan berkata, "Kau sangat congkak. Iya. Kata-kata ini firman Roh Kudus, Iya. perkataan Tuhan sendiri. Tidakkah kau lihat? Iya. Tidakkah kau paham suara Tuhan? Apa kau bahkan domba Tuhan?" Bagus. Pendeta Lee berkata dengan senyum licik, "Kami tak akan mempercayai siapapun yang mengungkapkan kebenaran kecuali Tuhan Yesus." Kulihat mereka tak memiliki keinginan untuk mencari kebenaran. Mereka hanya berpegang pada gagasan mereka dan sembarangan menghakimi dan mengutuk pekerjaan Tuhan. Sungguh tidak masuk akal. Benar. Aku tidak ingin bicara lagi dengan mereka. Jadi aku pergi bersama putriku. Saat itu, pendeta Lee mengancam kami. Ku beri waktu 1 bulan mempertimbangkan posisimu. Jika kau terus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kalian akan dikeluarkan. Ku jawab dengan marah. Tak perlu menunggu sebulan, keluarkan aku sekarang. Aku tak takut dikeluarkan dari gereja ini. Aku lebih takut tak mendengar suara Tuhan, tak melihat penampakan Tuhan, tak menyambut Tuhan, dan kehilangan berkat kerajaan surga. Iya. Kita akhirnya mendengar suara Tuhan dan dibangkitkan ke hadapan tahta Tuhan, menghadiri perjamuan kawin anak domba. Meski kau tak mengusir kami tidak akan kesini lagi. Benar. Iya. Pendeta Lee tersenyum licik lagi dan berkata, "Kami belum bisa mengeluarkanmu. Karena yang lain akan berkata, kami mengeluarkanmu hanya karena kau bergabung dengan pertemuan online. Mereka akan berkata, kami tak menunjukkan belas kasihan. Dalam waktu 1 bulan, kami akan memberitahu semua orang bahwa kau mengkhianati Tuhan dan ingin meninggalkan gereja. Kami telah berusaha menasehatimu, tetapi kau bersikeras mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kami terpaksa harus mengusirmu." Betapa munafiknya pendeta itu. Iya. Sikap munafiknya itu benar-benar membuatku jijik.
Saat Tuhan Yesus menegur orang Farisi, dia berkata, "Celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Karena engkau seperti kuburan yang dicat putih, yang di luar kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh tulang orang mati dan semua kenajisan. Bahkan engkau kelihatan benar dari luar di mata orang lain, tetapi di dalamnya penuh kemunafikan dan kejahatan." Ternyata rasa peduli pendeta Lee dan yang lain terhadap orang percaya hanya pura-pura, palsu. Mereka hanya ingin menjunjung citra dan posisi mereka di mata saudara-saudari. Saudara-saudari telah lama percaya kepada Tuhan dan ingin menyambut kedatangannya kembali. Tetapi mereka tertipu pendeta munafik ini. Mereka mempercayai kebohongan ini dan kehilangan kesempatan menyambut kedatangan Tuhan. Siapa sangka pendeta dan penatua yang memberitahu kita agar waspada terhadap Kristus palsu dan antikristus berakhir sebagai antikristus curang itu sendiri? Iya. Menuduh orang tanpa berkaca, menyesatkan orang. Mereka sangat penuh kebencian. Iya, itu benar. Aku sangat setuju. Setelah meninggalkan gereja, putriku dengan marah berkata, "Dahulu kupikir karena mereka telah lama melayani Tuhan dan memahami Alkitab, mereka akan senang hati menyambut Tuhan saat Dia datang. Tidak kukira mereka begitu congkak. Mereka tak mau mencari sendiri, malah menghalangi dan menipu orang lain. Secara terang-terangan menentang Tuhan." Benar. Para pendeta dan penatua ini orang Farisi masa kini. Kau benar. Lalu, aku teringat firman Tuhan yang kubaca dalam pertemuan. Ada orang yang membaca Alkitab di gereja besar dan membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun dari mereka memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun dari mereka dapat mengenal Tuhan. Bahkan tak seorang pun dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga. Manusia hina meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, namun makan daging dan minum darah manusia. Orang semacam itu adalah setan yang menelan jiwa manusia, penghulu setan yang sengaja menghalangi orang melangkah ke jalan benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa tahu merekalah antikristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Bagaimana pengikut mereka bisa tahu bahwa mereka adalah setan pelahap jiwa manusia? Amin. Amin. Para pendeta dan penatua ini selalu berdiri di mimbar menguraikan Alkitab, tetapi tidak menerapkannya. Mereka tampak saleh dan penuh kasih di luar, tetapi itu semua hanya pura-pura munafik. Iya. Mereka uraikan Alkitab dengan teori teologis untuk melindungi posisi dan mata pencaharian mereka. Saat mendengar seseorang bersaksi bahwa Tuhan datang kembali, mereka tidak mencarinya dan malah berpegang pada gagasan religius mereka. Salah menafsirkan Alkitab dan mengutuk kedatangan Tuhan kembali. Iya. Untuk menjaga agar orang percaya tetap di bawah kendali mereka, mereka bahkan menyebarkan ajaran sesat dan berbohong untuk menipu dan mengintimidasi. Mereka berusaha menghentikan orang menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Benar. Iya. Mereka berbuat tercela, menghentikan kebaktian gereja dan mengusir kami dari gereja, mengancam dan menakuti kami agar melepaskan jalan yang benar. Mereka bilang mereka peduli terhadap kehidupan orang percaya, tetapi sebenarnya mereka lebih suka kita semua kelaparan di tanah tandus tanpa pekerjaan Roh Kudus daripada mendengarkan suara Tuhan. Benar. Mereka ingin orang percaya tetap di bawah kendali mereka selamanya, untuk menyumbangkan uang dan melayani mereka. Mereka hamba-hamba jahat yang diungkap pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Antikristus yang membenci kebenaran dan melawan Tuhan. Setan pelahap jiwa yang menghentikan orang masuk kerajaan Tuhan. Benar. Betul sekali. Iya. Aku melihat karakter asli pendeta dan penatua yang munafik dan menentang Tuhan. Aku melepaskan diri dari kerangkeng antikristus agama, mengikuti jejak anak domba. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyelamatannya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagus. Syukur kepada Tuhan. Kau memberikan persekutuan yang bagus. Ini Benar sangat sekali. membantu kami. Iya, benar.